Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salaman daimani bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ila hadratin nabiyina syafina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal auliya'i wal ulama'i wa syuhada'i was sholihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila jami' masyayikhina wa 'allimina wa jamil alifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha jami' abaina wa ummahatina jaddadina wa jaddatina ikhwanina wa akhwatina waladina dzurriyyatina talamidina jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sanhasah ila Syekh Taqiyuddin mu'alif hadal kitab Kifayatul Akhyar wa ila Haji Muhammad Yunus wa jami'i masyayikhihi nafanallahu bihim wa bi'ulumihim fid dharain sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadirin serta para pemirsa kaum muslimin dan muslimat semuanya saya hormati dan saya muliakan. Tentunya tidak lupa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bersama dengan Majelis Taklim Al-Hikam dan Pasar Bali kajian kitab Kifayatul Akhyar, mengadakan kajian kitab Kifayatul Akhyar, kitab fikih, dan kita akan melanjutkan pembahasan tentang hewan kurban yang menjadi syarat diperbolehkannya untuk digunakan untuk kurban, mana yang boleh dan mana yang tidak diperbolehkan. Silahkan dibuka kitab Kifayatul Akhyar, kitabnya nggih, syarah dari Ghayatul Ikhtisar atau syarah dari Takrib. Halamannya 677 untuk PDF-nya. Untuk yang terjemahan dilihat di belakang, di daftar isi dulu nggih biar tahu. Berarti bukain ora cethuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain. Wa yujzi'u al-khisyu wal maksurul qarni. Al-khasyu wal maksurul qarni. Wa yujzi'u lan nyukupi apa al-khasyu kewan kang den biri. Wal maksurul qarni lan kang den pecah sungune. Artinya cukup untuk digunakan kurban hewan yang dikebiri. Jadi kalau sudah memenuhi persyaratan kurban ya, hewannya ndak sakit, ndak pincang ya, ndak buta sebelah, ndak kurus, sudah memenuhi umur, namun ada cacatnya, kehilangan beringsilan. Apa beringsilan itu? Apa nih bahasa Indonesianya? Saya enggak roh, nggih. Nggih, kandung kemihnya, nggih. Andaikan seperti itu tetap sah digunakan untuk kurban, nggih. Nggih, sah digunakan untuk kurban, nggih. Walaupun kondisinya dikebiri, nggih. Al-khasyu ay maktu'ul unthayaini. Yang dimaksud dengan khasi adalah yang terpotong kedua kandung kemihnya, yang terpotong bagian peringsilannya.
Wal madhab annahu yujzi'u. Menurut madhabnya Imam Syafi'i itu mencukupi untuk digunakan berkorban, ya. Li'anna naqsahuma sababun li ziyadatil lahmi wa thayyibihi. Dikarenakan berkurangnya kedua unsaya ini ya, kedua peringsilannya itu menjadi sebab tambahnya daging dan enaknya daging. Artinya ketika dikebiri akhirnya jadi gemuk lah, ya. Hewannya menjadi gemuk, berarti bertambah dagingnya. Di dalam korban itu kan lebih mengedepankan kepada daging, enaknya daging dan banyaknya daging. Maka semakin dagingnya banyak, maka semakin besar pahala yang didapat. Jadi ukurannya yang gemuk, kemudian daging yang enak, jantan itu katanya lebih enak rasanya dibandingkan dengan yang betina. Ini bener mboten? Lek sing ahli daging loh. Jadi hewan jantan itu lebih utama digunakan korban daripada betina. Bukan berarti betina tidak sah, ya. Betina pun tetap sah. Korban dengan hewan betina tetap sah, ya. Hanya saja lebih utama afdolnya itu pakai hewan jantan. Sedangkan yang dikebiri itu akan menyebabkan bertambahnya daging. Berarti di sini kan tidak ada persoalan dalam tujuan korban. Korban kan tujuannya bagaimana banyak yang disedekahkan dan yang disedekahi juga seneng gitu loh. Jadi yang disedekahkan banyak dan dia senang, nanti rasanya dagingnya enak dan dapatnya banyak. Kalau yang korban banyak, korban sedikit nggih, dapatnya sedikit. Mudah-mudahan nanti yang korban banyak. Bukan korban banyak tapi banyak yang korban, bukan korban banyak. Banyak yang korban, mudah-mudahan mawon. Wa ahraba Ibnu Hajjin fahakka bihi qaulaini wajha adamil ijza lima fihi min fawati juz'in makulin mustatobin. Menurut Ibnu Hajjin salah satu ulama niki singkatan Hajjin itu mengatakan bahwasannya ada dua pendapat tentang persoalan bisa digunakan korban binatang yang dikebiri dan tidaknya. Wajah adamil jaza, salah satunya adalah tidak bisa mencukupi. Jadi ada satu kaul, ada satu pendapat, ada dua pendapat ya di dalam masalah yang dikebiri ini. Satu mengatakan mencukupi, seperti tadi dalam madhab Syafi'i mengatakan mencukupi. Namun ada sebagian pendapat yang mengatakan tidak cukup kalau korban pakai hewan yang dikebiri. Alasannya apa? Alasannya juga beda. Yang membolehkan alasannya ketika dikebiri bisa menyebabkan dagingnya lebih banyak, akan menjadi lebih gemuk. Sedangkan yang satunya mengatakan tidak mencukupi, tidak sah, artinya tidak mencukupi itu digunakan berkorban lima fi min fawati juz'in makulin mustatobin. Dikarenakan dengan adanya dikebiri berarti bagian dari binatang korban itu telah hilang. Kan salah satunya tidak ada bagiannya, ora lengkap lah, ora utuh. Ora utuh, karena tidak utuh akhirnya mengatakan tidak sah kalau pakai binatang yang dikebiri. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama mengatakan sah. Kenapa? Alasannya dengan dikebiri justru akan menjadikan dagingnya itu lebih banyak atau menjadikan gemuk, sehingga tidak jadi masalah. Kemudian satunya mengatakan tidak sah dikarenakan akan menyebabkan hilangnya bagian daripada daging binatang yang bisa dimakan. Bon, itu tentang masalah bagaimana hukumnya korban pakai binatang yang dikebiri. Ya, ada dua pendapat. Pendapat yang kuat mengatakan mencukupi, artinya sah. Dan yang berikutnya watu jzi'u al-qas'a'u wahya allati kathara qarnuha min aslihima. Yang kedua, yang berikutnya adalah mencukupi
Binatang qas'a. Qas'a itu adalah yang terpecah kedua tanduknya. Pecahnya itu min asli hima, dari bagian pangkalnya. Dari bagian pangkalnya nggih sudah terpotong gitu. Sawaun salah adam aulam yasilah. Aulam yasil, baik ada darah yang mengalir maupun tidak ada darah yang mengalir. Misalkan tugel nggih, tugel napa nih? Nggih sungune nggih. Ganti tugel sungune, tugel sing apa? Terpotong nggih. Nggih terpotong sungune pakai tugel sungune. Niki soal bahasa Arab kudu harus menjelaskan bahasa Indonesia. Lek sing niku bahasa Indonesia to. Karek maca niku. Baik mengalir air darahnya, ada yang mengalir, darahnya mengalir atau tidak mengalir. Artinya ketika putus bagian tanduknya tersebut, itu bisa menyebabkan darah mengalir atau tidak. Baik mengalirkan darah atau tidak mengalirkan darah, terputusnya tanduk tidak menjadikan tidak sahnya kurban, tetap sah kurban bagi hewan yang bertanduk kemudian tanduknya itu lepas gitu loh. Tanduknya mbuh benturan sama temennya atau gimana nggih, ternyata tanduknya itu cepot, terputus, tetap sah. Kemudian yang berikutnya tujusu al jama'u wa ya alladzi katharo ahaduhuma, dan mencukupi jamak. Jamak itu adalah ini bahasa Arab ya, qas'a. Kalau qas'a itu kedua-duanya, kedua bagian tanduknya itu terputus semuanya. Kalau satu nama jamak, jamak itu yang terputus hanya satunya, yang terpotong. Sing tugel mek siji. Lek sing tugel siji jenenge jamak, tapi lek tugel loro-lorone jenenge qas'a. Nggih. Ini dalam istilah fikih nggih, ada qas'a, ada jamak nggih. Kemudian ada yang namanya jalha. Ada jalha. Jalha itu alatilam yukhlaq laha kornun, binatang yang tidak punya tanduk, jadi lahir dalam keadaan tidak ada tanduknya, sudah tidak ada tanduk sejak lahir. Itu bahasa Arabnya jalha. Kalau tugel wis enek bare tugel loro-lorone jenenge qas'a. Kalau putus satu namanya jamak. Ada qas'a, apa laporan sampean nggih? Qas'a, ada jamak, ada jalha nggih. Kalau jalha lahir tanpa tanduk. Kalau qas'a tugel loro-lorone wis enek tapi tugel nggih terputus. Kalau jamak tugel salah sijine. Itu semua bisa digunakan untuk korban nggih. Jadi jangan nanti udur-uduran, ora enek anune iki. Ora enek sungune rasah nggih korban. Makanya pentingnya ngaji kan ngerti antarane sing sah karo sing ndak sah. Terus malih wakada al adba. Adba itu apa? Allati dahaba ba'du qarniha. Adba itu binatang yang terputus sebagian dari tanduknya. Kalau tadi terputus sampai ngepok, sampai bagian ngepok. Ngepok bahasa Indonesia apa? Nunggak nggih. Bahasa Indonesia takon nunggak yang padha ae. Mulai dari pangkalnya nggih. Ngesakne sing omahe Malaysia ndak paham Indonesia. Kalau sebagian ndak masalah juga, namanya adba. Kemudian satunya lagi asma, wakata asma. Asma allati inkasara khilafu qarniha. Binatang yang pecah bagian wadah tanduknya. Jadi terkelupas tanduknya nggih. Jadi wadah tanduk bagian luarnya itu terlepas. Itu juga sah. Kemudian al-qasma allati inkasara qarnuha al-batin. Qasma adalah binatang yang pecah bagian tanduk yang dalam. Tanduk yang luar namanya asma, tanduk yang dalam kok pecah, lepas, namanya qasma. Baik tadi nggih mulai qas'a, jamak, jalha, adba, asma, qasma nggih. Pertama tadi qas'a ain pertama. Sing terakhir niki qasma pakai mim nggih. Jenenge ngoten niku, sampeyan rasa protes. Memang sing ngono kuwi jenenge.
Itu masalah pertanduan nih. Masalah pertanduan di dalam hewan istilahnya berbeda antara sing tugel kok ngepok dhewe, sing tugel mek siji ya dhewe, sing lahir tanpa enek tanduk istilah ya dhewe, sing tugel separo ya dhewe, sing tugel separo bagian jaba dhewe, tugel separo bagian jero ya dhewe. Istilahnya beda-beda. Kon ngapale bareng ya ora apal, nggih. Nggih, pokoke AA murid dhewe. Enek kos A, enek jama, enek jalha, enek atba, enek asma juga kosma. Kenapa ini kok sah digunakan untuk korban? Dikarenakan li anna dzalika kullahu la yu'assiru fil lahmi. Dikarenakan semuanya itu tidak berpengaruh kepada dagingnya, tidak kepengaruh ke dagingnya. Sing dipangan kan dudu sungune kan nggih. Sing dipangan daginge. Renenge sungu ora ndadekne masalah korban. Kalau sungune mesti diguak Mas yo, enek sungune ngoten lho. Dikatakan sah ndak ada masalah dikarenakan tidak mempengaruhi terhadap dagingnya. Walaupun sungu tanduknya itu lepas, ada tanduknya maupun tidak ada tanduknya, yang penting bukan binatang yang sakit, bukan binatang yang pincang, bukan binatang yang kurus, bukan binatang yang matanya hilang sebelah, PC, itu semuanya bisa untuk digunakan korban. Hanya saja terus urusan niki sama dengan fa'asbaha as-suffa. Urusan tanduk itu sama dengan urusan suf, yakni bulunya. Bulu ini kan dipanggah ndak digawe, ngoten lho masalah teng mriku. Sing dibutuhne iki daginge. Lek pengen mangan daginge ya golek sing mangan enak nggih, sing enak berarti golek sing lemu. Kalau ingin makan kulitnya berarti nggih diilangi bulune. Sajane ngulangne bulune bulune kambing niku mboten angel. Nggih, kalau saya lihat di tempat saya kemarin saya pulang ke Jawa niku kambing satu itu hanya 5 menit untuk menghilangkan bulunya. Pakai sabun wing sama silat kerokan. Sret. Wis kok jenggot iki. 5 menit hanya satu kambing. Itu sampai ke bagian kepala juga. Jadi seperti prosesnya tetap dikompo nggih. Seperti biasa, terus bare mboten pakai air panas, pakai air sabun, langsung dikerok pakai kerokan nggih, cukur, alat cukur jenggot nggih, silet nggih. Nggih niku. Napa? Ndak ada rebus-rebusan nggih. Hanya 5 menit selesai untuk kambing satu. Leng, mek ngono tok lho, leng ngene lho wong bodho ra gelem ngoten. Karena di tempat saya itu kalau ada acara selamatan dan yang lainnya kan biasanya ngundang tukang sate. Jadi mereka yang menyembelih sampai ndadek nih kena dipangan ya deke ngoten lho. Termasuk sak kulit-kulite niku kena dimasak. Hanya 5 menit untuk kambing satu. Kemudian na'am tukrahu at-tadhiyah bidzalika. Memang boleh, hanya saja tukrahu at-tadhiyah bidzalika. Makruh berkorban dengan binatang yang tidak ada tanduknya, baik sudah lepas ketika sudah tumbuh atau tidak tumbuh tanduknya, makruh. Jadi kita bedakan antara cukup sah dengan makruh. Makruh itu bukan berarti tidak boleh, tetap boleh, nanging kurang apik. Lek golek sing afdol nggih, golek lanang metu sunguni. Afdole ngoten lho. Lek memang golek cukupe walaupun ndak enek sungune ora apa-apa, dan termasuk betina pun juga bisa digunakan untuk korban. Wa tujzi'u allati tasrabu labanaha, dan mencukupi binatang yang meminum susunya. Nih mungkin ada kebiasaan binatang itu susune dhewe diminum ngoten. Ya mungkin anake turah-turah akhirnya ibuke sing melok minum dhewe ngoten lho. Itu kebiasaan yang buruk yang ada pada binatang, mungkin seperti itu juga tidak jadi masalah. Jadi kebiasaan yang seperti itu tidak jadi masalah, tetap sah digunakan untuk korban. Kemudian yang mungkin menjadi pertanyaan banyak orang, wahal tujzi'u alhamilu
apakah boleh berkorban dengan binatang yang sedang bunting. Binatang bunting nggih, hamil nggih, meteng, wisah pun tidak digunakan korban. Jawabnya fihi khilafun, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nanti les berbicara tentang fikih, seringkali terjadi khilaf, perbedaan pendapat, karena masing-masing memiliki pandangan. Bukan berarti satunya berdasar, satunya tidak berdasar, sama-sama punya dasar, loh. Dalilnya ada, tapi cara memahami dalil yang berbeda. Yang kedua, mungkin ada dalil yang kuat dan yang lemah, sehingga masing-masing memiliki pandangan. Kalau pakai dalil yang kuat seperti ini, kalau yang lemah seperti ini, misalkan seperti itu. Masalah menggunakan binatang yang bunting untuk korban itu terjadi khilaf. Qala Ibnu Rif'ah al-masyhur annaha tujzi'u. Ibnu Rif'ah mengatakan yang masyhur, pandangan yang masyhur, yang terkenal, yang beredar di kalangan ulama fikih, annaha tujzi'u, itu mencukupi. Jadi berkorban pakai binatang yang sedang bunting itu cukup. Nggih, cukup. Annaha tujzi'u, itu mencukupi. Kemudian alasannya apa? Li'annan naqsa lahmi yanjabiru bil janin. Li'annan naqsa lahmi krana saktuhune kurangi daging iku yanjabiru dadi ketambelan apa naqsa lahmi bil janini kelawan bayi kang ana widungan, janin. Anak kang ana widungan nggih. Karena kurangnya daging, mungkin karena sedang hamil akhirnya sedang bunting, dagingnya berkurang. Itu bisa ditomboi dengan adanya janin yang ada di dalamnya. Artinya apa? Janinnya pun itu bisa dimakan dan halal. Gitu, halal makan janinnya walaupun kondisinya mati. Kenapa? Zakatul janin zakatu ummi, dalam hadisnya Rasulullah, hadis sahih. Untuk penyembelihannya janin itu penyembelihan induknya. Kalau induknya sudah disembelih, janinnya sudah halal walaupun tidak disembelih kalau mati. Lek ra mati aja digepuki nggih. Lek ra mati kudu dibelah dhisik baru halal, ngoten lho. Walaupun masih keluar dari perut. Niku dimasak ya enak ya. Kambing muda. Orang kambing muda, Pak, kambing bayi. Ini alasannya di sini. Jadi kalau kita logikakan, wah ini meteng kok tinggi korban, tidak sah kan seperti itu. Oke, jawabannya menurut Ibnu Rif'ah al-masyhur mencukupi. Alasannya mencukupi kenapa? Karena andaikan itu kambingnya kurus, kambing tersebut itu bisa ditomboi, ditambeli dengan adanya janin yang ada di perutnya. Artinya berkorbannya tidak hanya dengan satu kambing, dengan dua kambing. Dengan kambingnya beserta dengan janinnya. Andaikan lahir dalam keadaan mati, maka sah atau halal untuk dimakan, karena dengan disembelih induknya, anaknya sudah dihukumi halal. Andaikan anaknya lahir dalam keadaan masih hidup, harus disembelih dulu baru halal. Oke. Seperti itu, memang seperti itu. Hanya kalau kita bayangkan kok ngene mesti dipaidu wong akeh kan, ngoten to. Paitu wong akeh krana sing maido ora ngerti, ora usah dirungokne. Ora selevel sing maido harus dipaidu ngoten mawon. Nggih. Wa fi wajhin. Pokoke nyantai-nyantai wong kena kok nyapa to. Pas di viralne ora apa-apa. Wah iki ning gone Al Hidayah enek sing korban wedhus sing meteng. Wa fi wajhin la tujzi, dalam satu wajah. Wajah itu pendapat yang satunya. Maka tadi kan khilaf terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Al-masyhur itu mengatakan cukup. Namun menurut pendapat yang satunya berarti muqabilul masyhur, kurang begitu masyhur, pendapatnya tidak mencukupi. Qala Ibnu Naqib wa hadzal wajhu iktasara an-Nawawi fi Syarhil Muhadzab ala hikayatihi ngan Abi Thayyib annahu naqala anil ashab wa muqtadahu annaha la tujzi'u.
Menurut Ibnu Naqib, ini kelebihan kitab Kifayatul Akhyar dari kitab fikih kecil yang lainnya. Fathul Akhyar itu satu mencantumkan dalil, yang kedua itu mencantumkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Redaksinya kayak seperti kitab besar, padahal kitab kecil. Kalau kitab besar seperti ini, kitab saya ini kitab besar. Ini satu bagian dari 27 bagian kitab Syarah Muhadzab, Majmu' Syarah Muhadzab. Niki kitabnya, ini kitab besar loh niki. Lah kula ngaji fikih ada kitab gede yo ndak iso ngomong. Lah piye ditakoni dalil endi ngoten yo ora roh, masalah yo ora enek penjelasan tentang dalil. Di kitab-kitab itu ndak ada dalil. Ndak ada Al-Qur'an, ndak ada hadis yang dicantumkan yang melatar belakang hukum fikih. Kenapa kok ndak dicantumkan? Ngesakne sing sinau kangelan ngoten lho. Wong pemula kok duduhe sing angel-angel. Akhirnya kan yo mumet dhewe pemula ngoten lho. Jadi sesuaikan nggih. Kelas sik pemula ya didudoi hukum tok walaupun ndak roh dasare kok ngendi. Ya mboten masalah. Namun kalau ingin mengetahui harus membuka kitab-kitab yang besar. Termasuk kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Kitab-kitab yang lainnya itu selalu ada dalil yang dicantumkan. Di Kifayatul Akhyar ini termasuk kitab yang mencantumkan dalil-dalil dari hukum-hukum fikih yang ditetapkan, baik dari Al-Qur'an maupun hadis. Itu Kifayatul Akhyar kelebihannya di situ. Nanti lah enek wong ngomong kitab kuning ku bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, itu jelas belum urung maca kitab kuning. Urung tahu roh dan pasar ngomong dan pasar jarine piye-piye ngoten kan yo panggah ndak percaya wong ndak roh. Lek roh insyaallah ndak muni ngoten. Ya, oh dan pasar ki nggone neng kono nek ngene-ngene wong ora tau roh. Yo ndak akan bisa kita terima ngoten lho. Kitab kuning itu menjelaskan apa yang dalam Al-Qur'an dan hadis lebih kepada penjabaran mawon ngoten lho. Sama jenengan ngrungokne pengajian ndak mungkin sing ngaji mek maca Al-Qur'an tok. Sampeyan yo bingung. Diwaca Al-Qur'an tok bare meneng sing ngaji. Sampeyan piye jalar pahami? Kan ndak iso toh? Ndak iso macane dalil misalkan satu ayat ku anfusakum wa ahlikum naro. Bare sing ngomong ini meneng. Nyapa kok meneng? Lah wis tak ngomong Al-Qur'an. Lah aku ngomong berarti kan nambah-nambah Qur'an malah ngoten. Padahal kan penjelasan ngoten lho. Sama kitab kuning ngoten niku posisinya. Jadi ada dalil kemudian diuraikan dalam bentuk tulisan. Tafsir ya kitab kuning nggih. Jenengan lek ndak roh kitab lek ndak gelem kitab kuning berarti moh tafsir Al-Qur'an nggih. Moh kitab-kitab fikih nggih, moh kitab-kitab tasawuf. Wong kabeh niku rujukane ya Al-Qur'an dan hadis. Maka kita harus hati-hati ketika ada orang mengatakan kita kembali ke Al-Qur'an dan hadis, ndak perlu kitab-kitab itu. Kenapa? Pasti yang akan digunakan penerjemahan Al-Qur'an dan hadis kemampuannya sendiri, sesuai dengan pemikirannya sendiri, ndak mau menggunakan pemikirannya ulama. Mereka selalu mengatakan wong padha wonge nyapa kok manut wong. Ya lek wonge padha gobloke ya ora usah dinut wong goblok. Lek wonge pinter kok ora dinut terus sampe terus ngetut sapa? Ya repot kan? Nggih. Lek sing dinut ya kudu sing pinter, lek ndak pinter dinut ya akhirnya repot. Lek padha gobloke padha manute ya ora iso, nggih. Kudune sing dinut niku sing ngerti. Nggih. Para ulama adalah mereka-mereka yang lebih paham daripada kita tentang isi Al-Qur'an dan hadis. Jadi kembalinya kepada kitab kuning penjabaran, penjelasan dari apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Ibnu Naqib mengatakan, ini ditentang Ibnu Naqib, pendapatnya Ibnu Rif'ah itu ditentang Ibnu Naqib. Ibnu Naqib itu punya pandangan hadal wajah yang mengatakan tidak cukup berkorban dengan, atau pendapat yang mengatakan tidak cukup berkorban dengan binatang yang bunting, ini justru yang disampaikan Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Jadi suruh kitab ini loh, Majmu' Syarah Muhadzab. Ini kitabnya 27 jilid. Ya regane ya saiki ya paling ndak adoh sangka 3 juta lah, muncul sithik. Niki di dalam kitab ini Ibnu Naqib mengatakan bahwa Imam Nawawi justru menjelaskan dan dinukil dari Ashabus Syafi'i. Ashabus Syafi'i itu orang-orang ulama yang di kalang Imam Syafi'i, yang mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i, itu Ashabus Syafi'i. Biasanya ulama-ulama tersebut selalu menjelaskan atau mengikuti apa yang disampaikan Imam Syafi'i. Namanya ada mujtahid fatwa, ada mujtahid mutlak. Kalau Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam
Maliki, Imam Hambali itu mujtahid mutlak. Selebihnya itu mujtahid fatwa. Artinya orang yang mampu berijtihad namun tidak berani menentang pendapatnya yang sudah ijtihad yang secara mutlak. Dalam keilmuan Islam seperti itu. Imam Nawawi menjelaskan tentang hukumnya berkorban dengan binatang yang bunting, dinukil dari Ashabus Syafi'i mengatakan annaha la tujzi'u, itu tidak mencukupi. Nah, ngeten lho. Tadi mengatakan mencukupi nggih. Pendapat tenggone Imam Nawawi nang kitab Majmu', saya belum ngecek karena orang sempat buka nih mau nggih, tak go wae mekan nggih. Mbok menawa enek perkara sing penting mungkin tak sampainya yang mengoten tok. Dikatakan di sini annaha la tujzi'u, tidaklah mencukupi kalau pakai binatang yang bunting. Wa qala al-Isnawi wa ma qala Ibnu Rif'ah anil wajhi ad-dhaif min anal masyhur khilafuhu. Menurut Imam Isnawi, apa yang dikatakan Ibnu Rif'ah itu justru wajah yang dhaif, wajah yang lemah, pendapat yang lemah. Wajah itu pendapat. Min annal masyhur khilafuhu, sedangkan yang masyhur itu bertentangan dengan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rif'ah. Jadi yang masyhur cara Ibnu Rif'ah cukup, berarti yang masyhur itu yang lebih populer, yang dipakai banyak ulama. Namun menurut pendapatnya Imam Isnawi, justru yang masyhur adalah yang mengatakan tidak boleh korban pakai binatang yang sedang bunting. Disinilah terjadi dua pendapat. Mbuh sing bener ki Imam Isnawi apa Ibnu Rif'ah wis wallahu alam. Artinya dari sini kita dihadapkan pada pendapat yang berbeda dan kita bisa memilih pendapat mana yang kiranya ingin kita pakai. Berarti tidak ada satu keharusan mengikuti satu pendapat. Jadi ikhtilaful ulama rahmah. Perbedaan pendapat dengan ulama itu adalah rahmah. Rahmah itu merupakan kasih sayang, merupakan kelonggaran yang membuat kita itu tidak patok bangkreng satu pendapat gitu loh. Punya pilihan, digunakan sebagai pilihan antara pendapat satu dan satunya. Mau make yang mana terserah. Ajib, ini hal yang ajib, yang sangat mengherankan. Faqad saraha biqauni aiban yaknil alhamla khalaiqu. Menurut Imam Isnawi, pendapatnya Ibnu Rif'ah ini ajib sekali ini, aneh. Kok bisa binatang yang bunting dianggap mencukupi digunakan untuk korban, padahal bunting itu sudah menjadi cacat yang dipandang jelek oleh banyak orang. Jadi secara naluri kemanusiaannya, manusia kita sebagai manusia ini kan antara yang bunting dengan yang tidak bunting itu pasti akan mencela yang bunting. Mosok bunting disembelih opo kok mentolo, terus anaknya mosok dipangan opo yo mentolo, kan ngoten to. Seperti itu. Sehingga ini yang mendasari Imam Isnawi untuk mengkanter pendapatnya Ibnu Rif'ah yang mengatakan bahwa masyhur adalah pendapat yang masyhur itu mencukupi. Minhum al-Mutawalli, termasuk diantaranya yang mengikuti pendapatnya Imam Isnawi adalah Imam Mutawalli wa jazama bihi Syekhul Ashab Asy-Syaikh Abu Hamid wal Imrani wan Nawawi bisarhil muhadzab naqlan anil ashab wa farraqu baina tadkhiyah wa zakah binal maqsuda minal udhiyah allahmu wa yahzaluha wal maqsud min zakat al-qimah wa saraka bihi aidan al-Bandaniji wa ra'aituhu fi sarhil muhadzab al-musamma bil istiqsa wa naqalahu anil ashab fahaula il a'immah haulai aimatul madhab jazamu bihi wa ala sabab fi qouli Ibnu Rif'ah dzalik kaunuhum dzakaru amasalah fi ghairi madhannatiha. Jadi dari keterangan ini kalau kita bisa simpulkan, Ibnu Rif'ah itu dibuli oleh banyak ulama tentang yang mengatakan mencukupinya ini gitu. Jadi itu pendapat yang lemah, justru yang kuat adalah pendapat yang mengatakan tidak mencukupi. Kalau kita melihat kekuatan pendapat ya di dalam fikih, di mana hampir semua ulama itu berpendapat tidak mencukupi, sampai mengatakan Ibnu Rif'ah mengatakan mencukupi ini, dia itu tidak memahami persoalan dzakaru al-mas'alah fi madhanatiha, tidak memahami persoalan secara benar gitu loh. Makanya di kalangan ulama itu terjadi sindir menyindir, terjadi istilahnya perdebatan, itu hal yang biasa.
Jenengan kalau tahu di pondok ketika kita kajian-kajian fikih itu selalu terjadi namanya debat. Debat itu hal yang biasa. Namun kalau serodok duwe santri barang medun misalkan tensinya menurun kan ngoten ta. Mlebu tasawuf tensinya ya menurun. Tapi orang masuk ke tasawuf biasanya nggih perdebatannya sangat sengit. Nggih. Akhirnya lek wis biasa berdebat, layune gojlokan. Podo-podo tahu debatan iku gojlokan itu ndak akan terasa sakit hati ngoten lho. Seperti itu di tradisi pesantren seperti itu nggih. Asalnya nggih debat wis tenanan ngoten nggih suwi-suwi nggih karo guyon karo gojlokan ngoten. Asalnya nggih serius dalam melakukan perdebatan untuk menentukan hukum. Dalam kasus ini kalau kita amati nggih, ulama begitu tidak setuju dengan pendapatnya Ibnu Rif'ah yang mengatakan berkorban dengan binatang yang bunting itu mencukupi. Namun bagi kita, kalau saya memiliki pandangan saya, ini adalah sesuatu pilihan ya. Walaupun Ibnu Rif'ah dibully oleh banyak ulama bahwa pendapatnya itu salah dalam menempatkan, dia tidak memahami permasalahan dengan benar, kita sebagai orang awam itu tetap bisa menggunakan pendapatnya Ibnu Rif'ah yang mengatakan cukup berkorban dengan binatang yang bunting andaikan memang kita mau melakukan. Andaikan kita menghindari cari yang tidak bunting jauh lebih baik, karena itu yang banyak didukung oleh para ulama, pendapat yang diikuti oleh banyak ulama. Seperti ini nggih, terserah. Nanti pomo enek wong ngono ya aja dipaido, ngoten maksud kula nggih. Duwene wedhus siji payah napa? Payah kondisine napa? Nggih. Dalam kondisi meteng. Enake kuwi pengen korban aja diseneni. Ya wis kene tak belehe. Ngoten mawon nggih. Karena memang tidak menyalahi aturan secara pakem. Pakemnya tetap boleh. Artinya tidak menjadi hal yang harus seperti ini, tidak. Pun yang berikutnya, qultu yambahi ayufassila fayuqalu. Qultu, ini pendapat lagi Syekh Taqiyuddin, pengarang kitab dari Fiatul Ahyar ini, ketika sudah menguraikan tentang persoalan tersebut, dia memiliki pendapat secara pribadi. Qultu, aku mengatakan yambahi ayufassola, sebaiknya ini ditafsil, diperinci-perinci, tidak dikatakan cukup atau tidak cukup. Kalau yang pendapat tadi kan pokoknya kalau bunting itu tidak cukup digunakan korban. Ini yang diikuti oleh banyak ulama. Walaupun Ibnu Rif'ah mengatakan justru sebenarnya ulama tidak seperti itu. Ulama mengatakan cukup bukan tidak cukup. Namun setelah itu kan seperti Ibnu Nakib, kemudian siapa tadi ulama yang lain, Imam Isnawi, itu justru mengatakan yang sebaliknya dari yang dikatakan oleh Ibnu Rif'ah. Di situ hanya dua, cukup dan tidak cukup. Satu pendapat mengatakan tidak cukup, satunya mengatakan cukup. Cukup itu maksudnya boleh, ya? Boleh atau sah digunakan untuk korban. Sedangkan untuk Imam Taqiyuddin, mu'alif kitab dari Fiatul Ahyar ini memiliki pendapat yang berbeda. Justru merinci, menafsil. Ditafsil ku ndilok-ndilok cara bahasane awake dhewe ngoten lho. Sah apa ora ya ndilok-ndilok ngoten lho. Yang tadi kan kita ngomongnya sah, ngomongnya tidak sah. Lagi dilok-dilok, lihat-lihat dulu ditafsir. Ingkanat al-hamil saminatan fatujuzu qot'an. Andaikan binatang yang sedang bunting itu kondisinya gemuk, maka cukup qot'an. Qot'an itu secara meyakinkan cukup digunakan untuk korban. Karena yang lebih ditekankan adalah masalah daging. Lek wis gemuk berarti ya wis istimewa, ngoten lho, maksud kondisinya bunting. Ya. Karena seperti tadi, kalau yang dijadikan alasan adalah anaknya, anak itu halal dimakan, ngoten lho. Walaupun masih kecil, karena ceritanya, wah iki sik cilik mosok kok pangan geragas misalnya itu mboten enten, ngoten lho. Memang sah karena gelem apa ora ngoten mawon lho. Boleh-boleh saja, walaupun sik tas lahir kondisine kados ngoten niku nggih, cara nyawang ya ora mentolo, itu kan urusan masing-masing. Tapi sebenarnya tetap halal untuk dimakan. Kalau memang kondisinya gemuk, fatujuzu qot'an, maka cukup nggih, sudah mencukupi lil makna al maksud minal udhiyah. Dikarenakan tujuan daripada udhiyah itu terpenuhi nggih. Jadi kondisinya gemuk, bukan yang kurus. Walaysa fil hadis mayamna'uha. Dan di dalam hadis itu tidak ada yang mencegah binatang dalam keadaan
gemuk untuk digunakan untuk kurban. Walahiyya fi maknal mansus alaih, dan tidaklah yang gemuk itu keluar dari yang dinas. Maknal mansus walahiyya, jadi yang di dalam hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah syarat-syarat binatang yang berkorban itu, yang dicantumkan adalah gemuk dan tidak membedakan antara yang hamil dan tidak. Jadi yang lebih ditekankan pada gemuknya, dan tidak ada keterangan gemuk asalkan tidak hamil, itu tidak ada loh. Gemuk asalkan tidak bunting, itu tidak ada. Berarti yang penting gemuk walaupun bunting tidak masalah, kan ngoten loh. Itu tidak menyinggung masalah yang bunting. Inilah ketika memang tidak ada nas, ngoten loh. Ketika tidak ada nas tentang hukum tertentu, maka ulama memiliki pandangan yang tidak sama. Tapi kalau sudah ada nas, ya ulama sama. Bagaimana hukumnya membunuh? Haram. Bagaimana hukumnya zina? Ya haram. Karena nas ada dalam Al-Quran. Bagaimana hukumnya judi? Haram. Semuanya itu kalau ada nasnya tidak ada perbedaan. Tapi kalau sudah tidak ada nas yang menjelaskan secara terperinci, secara jelas, sehingga ada spekulasi-spekulasi pendapat antara satu ulama dengan ulama yang lain. Seperti itu loh. Gambarane fikih ngoten niku. Jadi kalau kita tarik ya, fikih itu tidak keluar dari Al-Quran dan hadis. Hanya saja ketika Al-Quran dan hadis tidak memberikan gambaran yang jelas, disinilah ulama fikih memiliki pandangan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kalau sudah ada gambaran yang jelas, semuanya itu sepakat. Tentang hukum kurban, kenapa kok tidak sepakat? Rasulullah tidak pernah mengatakan secara jelas-jelasan hukum kurban seperti apa. Andaikan Rasulullah menjelaskan, ulama yang mengatakan wajib hukum kurban, maka dia mengatakan hadis ini hadis dhaif, sehingga saya tidak pakai hadis yang mengatakan kurban ini wajib bagi aku, sunnah bagi kalian. Kan kemarin kan kita bahas seperti itu di awal-awal itu. Hadis ini saya tidak berani pakai, ini hadisnya dhaif bagi yang mengatakan wajib. Ngerti loh. Bagi yang mengatakan sunnah, lah hadisnya seperti ini. Kenapa kita mewajibkan apa yang sebenarnya tidak wajib? Ya seperti itu. Kalau kita lihat urutan atau kronologi adanya hukum fikih itu bisa dihasilkan. Kok terjadi perbedaan, berarti piye kok gini-gini? Tidak ada masalah perbedaan itu. Bagaimanapun juga mereka semua sudah melakukan penelitian secara mendalam, sehingga andaikan tidak sama, ya tidak ada masalah. Karena memang sudah dilakukan proses yang benar. Kalau awake dhewe berbeda dengan ulama, jelas salah. Karena ras level loh. Aku tidak cocok hukum yang ini, aku pilih ini. Lah sampean lamu gali hukum kok ngendi bareng ngoten lho. Apale hadis piro? Al-Qur'ane hafal apa ora? Maca Qur'ane wis angel, hadis ora hafal. Tapi lek ana hukum kok ulama ditentang. Kan ngoten to. Gawe hadis dhewe, gawe hukum dhewe. Dan iku dadi masalah teng mriku. Lah ulama kan berbeda. Iya berbeda ki ulama. Sampeyan untuk mulai aja melok berbeda. Pilihan sing ngendi sing antara sing beda, sing kok cocoki ngono wis ngono lho. Aja kok iki beda aku ya beda dhewe. Ini jenenge mensejajarkan. Ya seringkali saya itu menyampaikan, kita itu nggih kelas ustaz, nggih kelas guru-guru amatiran, ngoten mawon lho, amatiran. Ngoten niku aja ngrumangsang jadi ulama. Kita hanya sekedar menyampaikan pendapatnya ulama. Jangan berspekulasi pendapat sendiri. Hukumnya piye iki ngene-ngene? Aja ngene hukumnya begini. Piye ndelok ae kitabe piye? Ulama piye lan hukumi? Termasuk bagaimana pendapatnya mayoritas ahli fikih yang ada di Indonesia, hasil bahsul masailnya seperti apa? Ngoten mawon. Keputusan dari MUI seperti apa? Ngoten mawon enak. Lah awake dhewe mosok iso bertolak belakang dengan keputusannya banyak orang kan ya. Berarti awake iki iso ngalahni banyak orang yang bermusyawarah kan malah ngono. Niki sing ndadekne sebenarnya kita itu bukan di wilayahnya, kita berusaha masuk untuk ke wilayah itu. Dadi wong nggih kudu ngrumangsa lah. Ngrumangsani, iso apa ora? Emang ndak iso ya jemune iso to lho. Lek ngoten niku akhirnya kan rusak kabeh hukum. Fa in bana biha al-huzal fala tujzi'u. Sedangkan wa ilam takun saminatan, apabila tidak dalam keadaan gemuk, jelas-jelas kondisinya kurus, fala tujzi'u, maka tidaklah mencukupi. Jadi tidak mencukupinya itu bukan karena hamilnya. Dari Imam Taqiyuddin, pengarang kitab Hifayatul Ahyar itu, tidak mencukupinya itu karena kurus atau tidaknya.
Kalau kurus tidak mencukupi, kalau tidak kurus berarti gemuk tetap mencukupi. Jadi hamil itu tidak pernah menjadi pertimbangan. Nggih, paham ya dari sini. Sampeyan iki iso omong iso mulai takoni wong ngono piye ngono kan iso to, ngono lho maksud kula ya. Ngerti ngono, ora mek jarene ngoten aja, jarene engko bare sampeyan le pahami kleru terus ustaze sing akhire dianggap kleru. Lah lu gak karo kantuk-kantuk. Wa illa ajza'at kanadiriha mimman laham lalaha niki lho. Andaikan bukan kurus ya, maka mencukupi sebagaimana yang lainnya, yaitu binatang-binatang yang tidak dalam keadaan bunting. Nah, niki kan jalan tengah ngoten niki. Jalan tengah. Terjadi perbedaan kemudian Ibnu Rif'ah memberikan jalan tengah. Ala anna fi kalam bi Rif'ah ma yadulu ala ijzaiha mutlaqan. Di dalam pendapatnya Ibnu Rif'ah, ini dikritisi oleh Imam Taqiyuddin, itu menunjukkan cukupnya binatang atau hewan yang sedang bunting untuk dijadikan korban secara mutlak. Kemutlakannya nopo? Baik dalam kondisi kurus atau kondisi gemuk. Kurus gemuk tidak masalah. Pokoknya bunting tidak masalah, kondisinya kurus gemuk tidak masalah, ngoten loh. Yang benar kan yang dijadikan sebagai acuan pandangan adalah kurus gemuknya, bukan buntingnya. Ini yang menjadikan perbedaan antara Imam Taqiyuddin dengan Ibnu Rif'ah. Ibnu Rif'ah melihat pada buntingnya, lek bunting niku mencukupi kan ngoten, tanpa melihat kurus dan gemuknya. Tapi Ibnu Rif'ah melihat pada kurus dan gemuknya, tidak mempersoalkan masalah buntingnya. Ini yang membedakan. Walihadza qala innaha lamu'yinat amma fi dhimah ajza'at. Andaikan ditakyin menjadikan salah satu yang diharuskan untuk disembelih misalkan itu mencukupi. Sumakola fi asna kalamihi walihadza law abad adat ila milkihi pun. Wa yaqtadi anal hamla laisa bi'aibin huna. Li anal ma'ib la yajuzu ta'yinuhu amma fid dhimah. Dari sini kemudian mengambil satu kesimpulan bahwa hamil atau bunting itu tidak menjadi aib, tidak menjadi cacat yang menyebabkan tidak sahnya digunakan untuk korban. Lebih kepada urusan kurus atau gemuknya. Kalau gemuk baik bunting maupun tidak itu sah digunakan korban. Kalau kondisinya kurus baik bunting maupun tidak sah untuk digunakan korban. Jadi itu persyaratan korban yang ditetapkan dalam fikih. Berarti kalau kita ingin berkorban, penuhi persyaratan-persyaratan yang ada, biar korban kita sah jadi korban. Andaikan tidak memenuhi persyaratan, tetap sodakoh ya, tetap sodakoh, hanya saja tidak masuk sodakoh yang atas nama korban. Kenapa korban begitu istimewa? Karena pahalanya jauh lebih besar daripada sodakoh biasa. Hanya saja kalau kita tidak mampu, ya menyesuaikan. Seperti pertanyaan kemarin saya pengajian, kalau kita tidak mampu dengan kambing, ya kita pakai ayam, kita pakai bebek. Karena dalam hadis itu yang menjadi rujukan adalah mengalirkan darah. Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah pada hari Idul Adha melebihi daripada iraqatid dam, mengalirkan darah itu menyembelih. Sing penting menyembelih, tidak menjelaskan binatang yang disembelih seperti apa. Otomatis dari sini ada celah, andaikan orang tidak mampu menyembelih seperti kriteria dalam fikih, itu bisa menyembelih binatang yang tidak sesuai dengan kriteria, misalkan ayam dan lain sebagainya. Terus bagaimana andaikan yang disembelih itu kambing, tapi kambingnya belum memenuhi kriteria, memenuhi persyaratan. Wong ayam saja sudah masuk bagian daripada sodakoh atau korban versi yang satu, versi sing melarat. Apa nah kambing yang jauh lebih besar daripada ayam. Namun kalau dilihat dari persyaratan memang belum memenuhi persyaratan. Nah, kambingnya tukon 1 juta atau karo 3 juta, itu kan mboten sepiro loh. Ora sepiro. Tapi ngono ki mung korban piye? Nggih ditampa mawon panitia. Aja sampai ditolak. Wah sakmene korban ndak sah korbane. Ndak sah untuk korban tapi sah untuk sedekah. Bahkan bisa jadi dikategorikan korban kanggone sing ora mampu.
mampu ngono bijak gitu deh orang kok kon nggo mulih neh kok kene nggo mulih neh alasane oh iki rasa dengan korban nggih sementara itu nggih yang dapat kita bahas terkait masalah korban ini nanti kita lanjutkan tanya jawab setelah kita selesai live streaming. Dari saya ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang ada di rumah yang mengikuti kajian kami. Ya, insya Allah kita akan kembali live streaming besok pagi sekitar jam 7 kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang membahas tentang sakaratul maut atau yang dibaca ketika orang sedang meninggal dunia. Itu hal yang cukup penting bagi kita di saat kita sakaratul maut atau ketika kita nungguin orang yang sakaratul maut. Apa yang harus kita lakukan? Ikuti besok pagi jam 7 sampai jam 8 waktu Indonesia Tengah, disiarkan langsung dari kota Denpasar, Bali, Indonesia. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa lalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.